Lalu, kesimpulannya, berdasarkan analisis hubungan antara bentuk wajah dan kepribadian menggunakan uji Fisher, dapat disimpulkan bahwa terdapat karakteristik tertentu yang cenderung dikaitkan dengan bentuk wajah seseorang. Wajah oval umumnya dikaitkan dengan sifat ekstrovert, wajah bulat dengan kepribadian ambivert, sedangkan wajah persegi panjang dan berlian lebih dominan dengan kepribadian introvert. Hasil uji statistik menunjukkan adanya keterkaitan antara bentuk wajah dengan kecenderungan sifat kepribadian. Dan berikut adalah daftar pustaka sumber-sumber yang kami ambil dalam analisis karakteristik dari bentuk wajah dan bentuk mata. Sekian presentasi dari kelompok kami. Eh, Apabila ada pertanyaan dan saran, boleh dipersilahkan. Oke, terima kasih kelompok satu ya. Silakan Ananda, sebelum Ibu yang mengomentari, ada yang mau mau memberi tanggapan kepada temannya. Kalau nggak ada, Ibu tunjuk ya. Ini sebagai bukti Ananda menyimak. Silakan Auki. Auki, silakan memberikan tanggapan. Kalau nggak ada, berarti nggak nyimak tadi ya. Ya Bu, apa dulu tadi Bu? Kan nggak nyimak berarti ya, ketahuan. Jaringan saya ini Bu, putus-putus Bu. Oke, silakan beri tanggapan kepada kelompok satu atau pertanyaan. Auki. Tanggapan atau pertanyaan ya Bu? Mm-mm. Menurut Auki udah pas sih Bu, udah sesuai. Tidak ada yang ditanyakan Bu. Harus ada tanggapannya. Ya lanjut. Auki berarti ini ya, dianggap kurang menyimak. Silakan Aulia Guntari memberikan tanggapan. Ya, Ibu. Suaranya nggak kedengaran Aulia. Iya, Ibu. Apakah sudah terdengar? Iya, silakan. Seberapa akurat uji Fisher ini dalam mengidentifikasi hubungan antara bentuk mata dengan sifat kepribadiannya? Untuk bentuk mata Maaf, nggak di ini ya. Silakan dijawab kelompok satu. Boleh diulang lagi nggak Aul pertanyaannya? Di kelompok ini kan menggunakan uji Fisher. Terus di sini Aul mau bertanya, seberapa akurat sih uji Fisher dengan uji yang lain dalam mengidentifikasi hubungan antara sifat kepribadian dengan bentuk mata? Oke, makasih Aul. Ya, sama-sama.
Satu pertanyaan lagi dari David. Ada David? Silakan David. Untuk Itu tugas individu itu baru Ayunur Fitri ya yang mengumpulkan. Untuk yang 3 orang yang belum mengumpulkan, silakan Ananda, Ibu kasih waktu lah karena tapi dikurangi poinnya ya karena ini bulan puasa jadi Ibu kasihan lah kalau nilai Ananda 0. Silakan yang belum mengumpulkan 2 orang lagi dengan kesadarannya mengumpulkan tugas. Soalnya ada Ibu share di ini ya di grup untuk yang susulan 3 orang itu. Oke David, silakan bertanya David atau memberikan tanggapan. ini Bu, Bang David tadi ada chat saya katanya dia keluar masuk terus Bu. Koneksinya bermasalah. Di screenshot juga tadi. Oke lah kalau gitu. Ferdinand. Maaf Bu, sebelumnya tadi tuh waktu Zoom Ferdinand telat karena tadi habis pulang ngajar, jadi makanya tadi masuk Zoom-nya itu jam 21.20-an Bu, jadi kurang menyimak, maaf Bu. Baru pulang ngajar soalnya Bu, jadi sambil di jalan Zoom-nya Bu. Oke lah kalau gitu. Ya udahlah. Kelompok 1 silakan dijawab. Tadi yang dari Aulia ya. Izin menjawab, Bu. Tadi pertanyaannya seberapa akurat analisis bentuk mata itu dapat menjelaskan kepribadian, gitu ya. Nah, jadi untuk uji Fisher ini itu cukup akurat untuk melihat hubungan statistiknya, tapi dia tidak terlalu akurat untuk menentukan kepribadian seseorang karena kita tidak bisa menentukan kepribadian seseorang hanya dari bentuk matanya saja. Contohnya saja tadi kan dari bentuk wajah dan juga bentuk mata itu memiliki kepribadian yang berbeda gitu, menunjukkan kepribadian yang berbeda. Nah, kemudian juga namun untuk uji Fisher ini tuh mengapa saya bilang akurat untuk dalam hubungan statistiknya karena uji Fisher itu sendiri cocok untuk menguji hubungan antara dua variabel kategori dengan sampel sampel kecil sama dari 30, berbeda dengan uji chi-square yang lebih cocok untuk data yang lebih besar. Mungkin itu. Oke, baik. Kelompok 1 terima kasih. Ibu apresiasi sekali ya. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Dari mulai ini sudah mengikuti yang arahan Ibu kemarin. Ananda sudah menjabarkan, membuktikan bahwa Ananda memang mendeteksi 1 per 1 sampai 30 untuk sampelnya dan sudah diblurkan agar tidak menyinggung orang yang kita jadikan sampel ya. Nah, ini sudah Ibu apresiasi sekali dibanding yang grafologi kemarin kan nggak jelas ya ininya, maksudnya pembuktian bahwa benar-benar dianalisis atau tidak secara grafologi gitu. Kalau yang di fisionomi udah lebih baik, pertahankan. Ini yang seperti ini nih yang dibutuhkan ketika skripsi nanti. Kalau memang Ananda atau magang lah, laporan magang karena dipresentasikan ada pengujinya 2 orang kalau laporan magang ya. Jadi Ananda perlu untuk menjabarkan semua bahwa memang benar-benar Ananda analisis, nggak bisa langsung-langsung ngasih, oh ini sih ini seperti ini. Nah, cuma Ibu ada sedikit eh kurang sepakat. Coba lihat lagi ini tadi yang di tabel kontingensinya, buka Ananda. Nah, jadi untuk yang teori bahwa bentuk wajah dan ekstrovert introvert itu kan ada ya. Atau non ekstrovert ini berarti penjumlahan antara introvert dengan ambivert ya. Nah, Iya, eh, ini ada nggak banyak kan ininya apa namanya referensi yang menyatakan bahwa wajah oval itu apa, bulat itu apa, persegi, berlian itu apa, ekstrovert atau introvert kah? Sudah ada kan? Atau belum? kalau referensinya banyak sih Bu, tapi kami ngambil satu referensi yang tadi ada kami cantumkan di dapus.
Nah, di situ memang dia jelas-jelas ya, misalkan oval itu apa, bulat itu apa gitu ya. Ada kan diperjelas sama referensinya? Halo, halo, kelompok satu. Sebenarnya tidak secara langsung disebutkan ekstrovert, introvert, dan ambivert, tapi kami menyimpulkan dari kecenderungan sifat-sifat yang dimilikinya, Bu. Oh, penjelasan kayak yang Ibu presentasikan juga ya? Kayak Iya, berupa uraian-uraian gitu. Terus Anda simpulkan, oh ekstrovert ini ciri-cirinya seperti ini, maka bisa dianggap sebagai wajah oval gitu, misalkan gitu ya. iya. Oke, kalau gitu boleh diterima ini. Kalau misalkan di referensi yang Anda temukan, itu sudah ada, misalkan bahwa pendeklarasian atau pendefinisian bahwa, oh bulat itu ternyata ekstrovert. Jelas-jelas dia menginikan apa namanya, mengklaim lah ya apa namanya tuh ya kalau misalkan sudah ada teorinya, nah ini menjadi tidak berguna. Maksudnya ini benar yang Anda lakukan benar udah teruji juga secara SPSS sama hasil manualnya udah benar ya. Namun sekali lagi menjadi agak sia-sia gitu karena kan sudah di teori. Nah, semestinya Ananda tuh misalkan jenis kelamin dengan bentuk wajah dan apa namanya jenis kelamin dan kepribadian gitulah ya. Atau gini, kayak yang dilakukan oleh Rahma dan Triana tuh, hubungan antara eh, jenis kelamin dengan kepribadian berdasarkan fisiognomi. Kan ada cewek cowok kan yang kemarin Bu share. Nah, itu memang akan lebih berguna kalau kayak gini kan misalkan secara teori udah ada nih bahwa persegi itu ekstrovert misalkan atau introvert persegi misalnya gitu ya. Nah, kalau kayak gitu berarti sudah nggak perlu ada pembuktian lagi bahwa bentuk wajah itu mempengaruhi kepribadian kan memang sudah ada teorinya gitu. Nah, tapi beda kalau misalkan Ananda fisiognomi itu menjadi seperti yang dilakukan Triana dan Rahma secara tidak langsung untuk mendeteksi aja, tapi sebenarnya hipotesis Ananda adalah hubungan antara jenis kelamin dengan kepribadian. Nah, itu dari sampel yang ada itu akan lebih apa berdasarkan fisiognomi. Nah, itu yang mau kita lihat. Nanti kan bisa dibandingin jadinya dengan si grafologi berapa ininya, maksudnya p-value-nya gitu kan. Itu saran Ibu aja. Kalau seperti ini kan berarti Ananda membuktikan teori. Orang teorinya udah di semua buku bahwa benar-benar bentuk wajah itu mengaruh kok ke kepribadian kayak gitu kan. Dari buku yang tahun 1800-an itu kan kalau textbook itu masih relevan ya. Kalau artikel 10 tahun terakhir. Tapi kalau buku itu boleh yang jadul, bahkan itu yang punya yang ahlinya gitu ya. Maksudnya itu si SIM itu kan yang pertama kali mencetuskan fisiognomi ini, baru ilmuwan yang lain gitu, para pakar-pakar lain yang berdasarkan teori dia gitu. Oh, dia sudah mengamati nih, dia bikin buku terus berkembang berkembang berkembang. Nah, itu masih relevan digunakan. Nah, dari semua buku itu sudah ada nih bahwa bulat itu seperti ini. Bahkan dari ilmuwan Cina pun gitu ya, pakar-pakar Cina gitu ya. Itu dan Korea juga ada filmnya. Itu sudah menunjukkan bahwa bentuk wajah itu ngaruh ke kepribadian, ngaruh ke jalan hidup dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau misalkan Ananda seperti ini, berarti kan Ananda cuman membuktikan itu teori. Itu jatuhnya kayak nambah air ke lautan. Beda kalau misalkan Ananda ngaruh gak sih jenis kelamin ini dengan bentuk wajah ini mengaruh ke ini gitu ya. Berarti kan secara tidak langsung di fisionomi mempengaruhi dua hal itu, kepribadian dengan apa namanya jenis kelamin dengan kepribadian gitu dari segi bentuk wajah. Nah, ngaruh enggak kayak gitu. Nah, itu yang perlunya harusnya diteliti lagi gitu, dianalisis lagi. Tapi nggak apa-apa sih kalau ini sebenarnya udah benar pengerjaannya secara statistik ya, uji Fisher-nya dan udah dibuktikan juga sama dengan hasil software. Mungkin dari Ibu itu aja. Boleh ditanggapi balik kelompok satu? Baik, terima kasih tanggapan dari Ibu. Uh, Iya, Bu, mungkin kedepannya kami bakal lebih memikirkan manfaat dari analisis kami, seperti yang Ibu bilang.
eh, kalau analisis kami ini itu sudah ada teorinya gitu. Jadi mungkin kedepannya kami harus mencari sesuatu yang eh, baru dan bermanfaat lebih untuk orang banyak. Oke, Eh, setidaknya tapi dari segi pendataannya udah bagus banget ya tadi ya. Kayak yang di tabel yang itu tadi ada bentuk wajah, kemudian eh, apa namanya bentuk mata gitu ya. Itu sudah bagus Ananda. Dari segi situ Ibu sudah sampai situ Ananda sudah lolos nih untuk lanjut misalnya skripsi keren nih. Kalau memang atau laporan magang ya, misalkan pakai ini atau grafologi. Nah, seperti itu caranya. Jadi ada bukti sampel, ada tabulasinya dan tabel kontingensinya serta uji-ujinya. Mungkin itu dari Ibu. Applause sekali lagi buat kelompok satu. Ada dari teman-temannya mungkin ada sebelum kita beralih ke kelompok dua. Jika tidak ada, kita lanjutkan. Kita applause sekali lagi. Apresiasi kepada kelompok satu dan lanjut ke kelompok dua. Sementara menunggu kelompok dua, sudah ada tadi yang bersedia untuk SEM. Ada Ananda yang mau presentasi untuk SEM? Soalnya kan besok nih. Oh, Ayu ya? Ayu acungkan tangan ya? Oh, enggak, Ding. Salah lihat, Ibu. Vio, Chandra, Rizky, Ferdinand mungkin mau presentasi SEM besok. Agnina, Cindy, Febriana. Kalau nggak ada mungkin Aryo lagi nih. Aryo, mau Aryo? Langsung 100 semua nilai Aryo ya. Nilai tugas 100, tugas tugas kelompok 100, tugas individu 100, nilai ujian 100. Kalau Aryo lagi nih ya. Ananda yakin nih mau kasih ke Aryo aja. APN, Nabila, halo halo Ananda. Sam nggak ada yang ini ya? Cana mana Cana? Ini yang Ibu ambil presensinya yang terakhir ya. Presensi perkuliahan. Oke, silakan dipertimbangkan dulu untuk yang tampil SEM itu siapa. Atau mungkin ada kelompok yang pakai fisiognomi itu, tapi susah juga sih. Dia tuh SEM tuh sebenarnya untuk yang kuesioner ya. Kalau fisiognomi kan udah langsung ditentukan, oh wajah ini, oh bibir begini, dan lain sebagainya lah. Alis seperti ini, mata seperti ini. Kalau SEM itu cocoknya memang untuk yang menyebarkan G-form atau kuesioner yang cetak gitu ya. Oke, sembari Ananda mempertimbangkan untuk presentasi SEM, kita berikan waktu untuk kelompok 2 menyampaikan gagasan dan juga analisisnya. Silakan kelompok 2.
Baik, terima kasih Bu Bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 sebagai moderator. Izinkan saya atau kami mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mendeteksi fisiognomi bentuk alis menggunakan uji Kruskal-Wallis. Sebelum itu, adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama ada Bang David Scam Raja Guguk dengan NIM 31, lalu ada saya sendiri, Chandra Rijaya dengan NIM 14, lalu ada Vienika Afrianda dengan NIM 19, Rizky Salsabila dengan NIM 39, dan Aulia Gontari dengan NIM 43. Sini kita langsung masuk ke definisi. Fisiognomi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara karakteristik fisik wajah seseorang dengan sifat dan kepribadian yang dimilikinya. Salah satu aspek penting dalam fisiognomi adalah analisis alis, yang diyakini memiliki hubungan erat dengan sifat dan karakter individu. Dalam kelompok kami, kami menganalisis alis yang bentuknya itu eh, ada 3 jenis, melengkung, rendah, dan tinggi. Lalu dalam penelitian ini, analisis alis akan digunakan sebagai variabel utama yang diuji untuk menentukan sifat dan karakter seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pola hubungan yang dapat digunakan dalam berbagai bidang, seperti psikologi, rekrutmen tenaga kerja, hingga pengembangan diri. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan tim saya. Baiklah, di sini kami ada mengambil sampel untuk menganalisis bentuk alis. Yang pertama yaitu dengan kriteria alis tinggi, di mana orang dengan alis tinggi ini dikenal sebagai individu yang sangat observatif dan selektif. Mereka cenderung memperhatikan detail dengan seksama, mengamati lingkungan, pekerjaan, serta orang-orang di sekitar mereka sebelum mengambil kesimpulan. Sikap hati-hati ini membuat mereka lebih teliti dalam menilai sesuatu dan menghindari kesalahan dalam keputusan. Selanjutnya, pada sampel kedua, kami mengambil contoh yaitu alis rendah, di mana orang dengan alis rendah dikenal berpikir cepat dan mampu memahami situasi dalam waktu singkat. Namun, karena cenderung tergesa-gesa, mereka sering mengambil keputusan tanpa pertimbangan yang matang, yang bisa berujung pada penyesalan. Mereka juga tidak suka menunggu atau membuang-buang waktu. Contoh yang ketiga yaitu alis melengkung, di mana orang dengan alis melengkung ini dikenal ramah, supel, dan menyenangkan. Mereka mencintai alam dan menikmati aktivitas luar ruangan seperti berkemah atau pergi ke pantai, di mana sikapnya santai dan mudah bergaul, jarang memikirkan sesuatu terlalu dalam. Bahkan saat menghadapi masalah, mereka tetap tenang dan tersenyum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, di sini kami pada analisis ini kami menggunakan uji Kruskal-Wallis, yang dimana uji tersebut merupakan uji statistik yang digunakan untuk membandingkan 3 variabel atau lebih pada kelompok data sampel, yang tujuannya untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara kelompok variabel independen dengan variabel dependen. Nah, di sini berikut adalah merupakan tabel data yang telah kami analisis pada foto-foto tersebut. Nah, di sini kami menganalisis bentuk alis. Terdapat 3 variabel, yaitu tinggi, melengkung, dan rendah. Di sini ada skor kepribadian, yang mana di sini kami menentukan kepribadiannya dari 1 sampai 5, yang artinya di sana di mana makin tinggi nilai suatu skor kepribadian, maka akan makin sesuai dengan penilaian karakter yang telah kita lihat dari bentuk alis tersebut. Next. Nah, berikut merupakan tabel dalam pengelompokan skor antar jenis alis.
Next. Berikut merupakan tabel skor kepribadian, frekuensinya, dan peringkatnya. Nah, yang telah kami analisis tadi, skor kepribadiannya kami urutkan dari terendah hingga terbesar. Lalu kami kelompokkan pada jumlah kemunculan frekuensi, peringkat awal, dan rata-rata peringkat. Nah, skala kepribadian 2 itu terdapat 1 orang, yang berarti terdapat pada peringkat awal dan rata-rata peringkatnya adalah 1. Lalu, skor kepribadian 3 itu jumlah kemunculannya atau frekuensinya terdapat 5 orang. Lalu, dengan peringkat awalnya 2, 3, sampai 6. Dan rata-rata peringkatnya adalah 4. Itu didapatkan dijumlahkan peringkat awalnya, lalu dibagi dengan banyaknya data, yaitu 5. Maka sehingga menghasilkan rata-rata peringkatnya adalah 4. Dan seterusnya. Next. Lalu selanjutnya adalah tabel analisis bentuk alis dan juga kepribadian individu. Di sini, setelah mendapatkan rata-rata peringkatnya, pada tabel data itu terdapat bentuk alis, kepribadian, dan peringkat. Nah, peringkat ini kita dapatkan pada tabel sebelumnya yang telah didapatkan pada rata-rata peringkat. Lalu, hipotesis pada uji Kruskal-Wallis ini, kami menggunakan H0 sama dengan P sama dengan Q, yang mana artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara skor kepribadian berdasarkan bentuk alis. Lalu H1, yang dimana P tidak sama dengan Q, yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara skor kepribadian berdasarkan bentuk alis. Nah, di sini proses uji Kruskal-Wallis yang telah kami lakukan, di mana rumus statistiknya ialah H sama dengan 12 per N kali N tambah 1 sigma dari RI kuadrat per NI kurang 3 dikali N tambah 1. Yang dimana N itu adalah total individu, jumlah sampelnya, lalu RI itu adalah total peringkat dalam kelompok I, lalu NI sama dengan jumlah individu dalam kelompok I, dan tingkat signifikansi yang kami gunakan adalah 5% atau 0,05. Lalu statistik uji, di sini yang telah kami kelompokkan tinggi, rendah, melengkung, terus jumlah individunya yang tinggi itu adalah sebanyak 11, rendah 10, melengkung 9. Lalu total peringkat yang telah didapatkan pada skor kepribadian itu sejumlah 129,5, rendah 209, dan melengkung 127. Lalu rata-rata peringkatnya adalah RI per N. Didapatkan hasil pada bentuk alis tinggi 11,8, rendah 20,9, dan melengkung 14,1. Lalu dimasukkan ke dalam uji Kruskal-Wallisnya, didapatkan hasil ujinya adalah 6,85. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, tadi telah dilakukan perhitungan statistik secara manual. Di sini kami menggunakan software Minitab yang outputnya seperti ini. Itu dengan nilai hitung statistik hanya sebesar 6,9. Lalu ini akan berarti sama dengan hasil yang telah kami lakukan dengan perhitungan manual. Sini kita membandingkan dengan nilai Q kuadratnya.
yaitu dengan menentukan pertama kali itu degree of freedom. Dengan cara yaitu N dikurang 1. Kami menggunakan nilai N kami yaitu 3. Kenapa 3? Karena kami menganalisis 3 bentuk alis tadi. Maka 3 dikurang 1 sama dengan 2. Dengan taraf signifikansinya itu 0,05 atau 5%. Lalu di sini kita masukkan ke dalam tabel Q kuadratnya dengan alfanya 0,05 dan degree of freedom-nya 2. Maka hasilnya 5,99. Maka telah didapatkan eh, tabel nilai tabelnya. Kini kita bandingkan lagi dengan nilai hitung Kruskal-Walisnya, yaitu nilai hitung Kruskal-Walis kami lebih besar dari nilai tabel Q kuadrat atau 6,85 lebih besar dari 5,99. Maka tolak H0. Dan bisa juga tadi dilihat dari nilai p-value-nya pada p-value yang bawah, yaitu lebih kecil dari 0,05. Artinya tolak H0. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa nilai uji statistik H lebih besar dari nilai tabel kuadrat atau 6,85 lebih besar dari 5,99. Artinya tolak H0. Dan dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan signifikan antara kepribadian berdasarkan bentuk alis. Mungkin eh, ini saja yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kembali kepada Ibu Bunga. Baik, terima kasih kelompok 2. Ada tanggapan dari teman-temannya? Seperti biasa Ibu tunjuk lagi ya. Sekarang Ibu minta kepada Cindy Maharani. Silakan Cindy, komentari Cindy. Oke, baik Ibu. Terima kasih kepada kelompok 2. Mungkin saya ingin bertanya sebentar. Ini, apakah ada perbedaan signifikan dalam bentar. Apakah ada perbedaan signifikan dalam ini tadi terhadap apa? Kepribadian. Apakah ada perbedaan signifikan dalam tingkat kepribadiannya di antara individu dengan berbagai bentuk alisnya tadi yang lebih spesifik? Baik, sini mungkin untuk pertanyaannya akan kami simpan terlebih dahulu. Nanti akan kami jawab. Terima kasih. Bagus ya Cindy, Ibu mau ngomen itu juga tadi, mau tanya itu juga. Udah terwakil oleh Cindy, oke. Pertanyaan selanjutnya, Ibu minta dari Iman Utoya. Silakan Iman. Pak Kahimnya nih ya. Iman lagi tadarusan ya Iman? Tidak, Bu, lagi sedang memahami PPT, Bu. Oh baik, oke, tunggu. Iman, jadi bagaimana Iman? Di sini, Bu, ingin bertanya kepada kelompok Cindy Maharani mengenai proses Kok kelompok uji Cindy Maharani?
Kelompok Kelompok Cindy, Chandra. Tim. Kelompok Chandra mengenai proses uji Kruskal-Wallis. Ya, silakan pertanyaannya, Iman. Oh, ini masih PPT-nya masih di perbandingan nilai Q kuadrat. Untuk pada tabel statistik uji mengenai total peringkat RI itu pengambilan nilai itu dari hasilnya itu dari mana gitu, Bu? Soalnya kan yang di situ cuma ada rumus statistik Kruskal-Wallis. Apakah berdasarkan yang pada tabel? Oh iya. Hmm, Gimana, Iman? pertanyaannya sudah ketemu lagi jawabannya, Bu. Oh gitu. Mau diganti pertanyaannya Iya. atau gimana? Eh, apa ya? Terjawab ini nggak ada pertanyaan sih, Bu, karena sudah terjawab. Waduh, Soalnya tadi sudah mau dapat pertanyaan, cuman tiba-tiba terjawab lagi jawabannya di sini. gimana Pak Kahim ini ya? Ada pertanyaan lain nggak? Nggak ada. Tidak ada sepertinya. Oke lah kalau gitu. Yang lain ada lagi? Ibu tanya siapa ini ya? Mau dengar suara. Ratu Mas Aulia Safitri itu kelompok berapa? Halo, halo. Tadi kelompok 2 siapa aja? Fionika, David, Chandra, Aulia, Rizky ya, 5 ya. Iya, betul, Ibu. Oke, silakan Ratu Mas Aulia Safitri pertanyaan. Memberi tanggapan atau kritikan boleh juga ya. Kalau nggak nyaut berarti Ibu anggap tidak hadir. Ratu Mas Aulia Safitri. Oke, ini kayaknya ketiduran di depan HP ini kayaknya ya. Atau tadarusan. Atau tilawah sendiri. Atau lagi sholat tahajud. Atau sholat hajat. Bisa jadi kan memperbanyak ibadah. Ya, kita husnuzon aja. Oke, baik Ananda langsung Ibu komentari. Tadi Ibu lihat kelompok 1 kan udah oke nih dalam menjabarkan sampel. Kelompok 2 tidak ketemu yang seperti itu. Ibu lihat masih seperti grafologi kemarin kelompok 2 ini menyajikan sampelnya. Nah, bedakan antara kita membuat artikel dengan membuat ini nanti laporan magang atau skripsi. Nah, ketika Ananda seperti ini peruntukannya untuk artikel. Artikel emang kita nggak boleh full banget di situ ya, karena kan kita publikasi nih, publikasi terus kita jangan kasih semuanya ke orang gitu ya. Ada step-step yang kita sembunyikan. Tapi kalau kenapa tujuan Ibu tadi menjabarkan? Nah, seperti itulah yang dituntut pada laporan magang dan juga skripsi. Harus misalkan kita mau mendeteksi sampel 1 bahwa dia bentuk alisnya tinggi, itu harus ada buktinya, mana fotonya gitu ya. Terus Ibu sudah bilang kemarin, tolong disensor nih matanya kalau misalkan apa namanya nggak sengaja secara random
si sampel itu yang ibu juga nggak kenal, mereka nonton ini, nanti mereka malah tersinggung dan mempermasalahkan ini gimana? Maksudnya, kok saya tiba-tiba masuk sini ya, gitu ya kan? Maksudnya kan jadinya nanti bermasalah itu juga. Itu kalau yang mengikuti arahan ibu kemarin, ibu lihat kelompok satu tadi, kelompok dua ini masih sama kayak yang kemarin. Nah, terus betul kata Cindy, tadi ibu mau nanya itu juga. Skor kepribadian itu tidak dijelaskan arah spesifikasinya kemana, apakah yang dimaksud di sini kepribadian positif kah, kepribadian negatif kah, walaupun di awal sudah dijelaskan bahwa alis tinggi itu seperti apa, melengkung itu apa, ada yang tadi santai, ada yang tadi serius gitu ya. Tapi ketika di analisisnya jadi malah blur gitu ya, nggak tahu nih arahnya kemana sih. Cuma sekedar bentuk alis doang, nggak ada kepribadian apa nih, apakah eh, kepribadian positif kah, negatif kah gitu ya. Karena harusnya tetap, walaupun sudah dijelaskan di awal, di analisis harus tetap tergambar. Minimal diinterpretasi pada saat kesimpulan, terus interpretasinya jelas gitu ya, bahwa apa namanya, karakter apa yang di sini yang Anda sorotin gitu. Nah, harus ada seperti kelompok satu tadi. Dia bermain di ekstrovert. Ibu kan nggak ada nggak melarang lagi ya di fisiognomi karena kan sudah beda analisis nih. Bolehlah pakai introvert, ekstrovert, ambivert itu gitu. Nah, di kelompok dua jadi malah nggak tergambar sama sekali, cuman kebentuk alisnya doang. Nah, itu tadi ya. Kemudian proses penghitungannya sih udah oke nih, udah dibuktikan juga dengan software udah sama. Kemudian, nah kesimpulannya jadi sehingga coba lihat kesimpulannya. Ini kalau orang awam membacanya nggak bisa dapat informasi apa-apa jadinya gitu. Maksudnya kepribadian berdasarkan bentuk alis kan memang sudah seperti kelompok satu tadi ya, sudah ada teorinya. Bentuk alis itu mempengaruhi kepribadian, maksudnya bukan mempengaruhi ya, bentuk alis bisa membuat kita mendeteksi karakter atau kepribadian orang. Itu kan sudah ada di banyak buku dan banyak sumber juga. Nah, di sini apa sih yang ingin dibandingkan kan Kruskal Wallis itu mirip ANOVA ya kan? Membandingkan gitu. Nah, apanya yang dibandingkan nih dari tiga kelompok ini gitu? Belum tergambar di kesimpulannya. Jadi Ananda itu baru menunjukkan bahwa begini loh prosedur uji Kruskal Wallis itu dan hitungan manual kami teliti loh, udah cocok loh dengan software. Nah, sementara untuk fungsi dari penelitian ini belum tergambar di sini oleh pembaca awam. Apa ya? Cuma kayak gini ya. Ini kan udah ada teorinya. Nah, gitu. Maksudnya tuh eh, nggak dapat info mereka. Kecuali Ananda jabarkan tuh tinggi itu apa, bahwa kepribadian positif atau apa namanya tadi kalau yang disoroti itu adalah serius dan santai. Nah, berarti kan itu bisa Ananda inikan lagi tuh apa tuh yang bahasa formalnya lagi. Serius dan santai itu. Keseriusan atau ambisi. Nah, bisa juga kan ambisi. Kan misalnya orang-orang ambis itu alisnya seperti apa sih? Gitu kan. Itu bisa Ananda soroti di sini. Nah, ini sudah Ibu kasih masukan juga nih waktu di grafologi karena kurang spesifik. Jadi harusnya dikasih spesifik kelompok berapa yang kurang spesifik waktu itu ya Ibu kasih dan videonya sudah Ibu share juga ke Ananda bahwa ada beberapa kelompok yang belum spesifik. Nah, ini sekarang kelompok dua mengulangi kembali tidak spesifiknya kepribadian yang mereka gambarkan di sini. Kalau kelompok satu tadi, mereka masih nih ada setidaknya sudah diidentifikasi nih. Oh, introvert, ekstrovert dan non ekstrovert gitu kan. Oke, sudah nampak. Walaupun mereka juga sama, maksudnya udah ada teorinya, diuji lagi. Nah, tapi setidaknya kalau ini benar-benar blur nih, maksudnya benar-benar kepribadian apa ya? Apakah kepribadian negatif? Maksudnya cuek gitu atau santai atau serius yang dimaksud di sini atau apa nih gitu yang mau diinikan. Misalnya gini harusnya tuh eh, kan terdapat perbedaan, tidak terdapat perbedaan itu Hanol ya. Tidak terdapat perbedaan antara coba Hanolnya mana Hanol. Nih, tidak dapat perbedaan yang signifikan eh, antara nah penskorannya juga nggak jelas nih dari mana dasarnya memberikan skor ini. Nah, tidak dapat perbedaan yang signifikan antara eh, tinggi rendahnya alis atau bentuk alis atau apa ya namanya skor ini diganti nih skor ini apa nih skor kepribadian positif kah atau misalkan tingkat ambisi responden atau tingkat ambisi apa ya
Pokoknya dijelasin lah gitu harusnya. Nah, ini di sini cuman skor kepribadian dan sementara skor kepribadiannya ini juga nggak dijelaskan nih seperti apa menghitungnya. 1, 2, 3, 4, 5 ada nggak? Coba lihat di slide-nya ada nggak sebelumnya dijelaskan eh, cara menghitung skor. Kemunculan frekuensi nggak ada kan? Nah, tiba-tiba langsung ini nih. Dan 1 nggak ada di sini nilai 1. 2 ada. Nah, dari mana? Kan pasti pembacanya bingung nih. eh Apa ya, gimana cara ngitungnya ya? Dari mana gitu? Apakah harusnya dijelasin lagi bahwa 1 itu apa, 2 itu apa, kenapa Ananda memberikan skor 5 kepada sampel 9, itu kenapa? Ada nggak penjelasannya atau mungkin Ananda sebenarnya sudah menjabarkan satu-satu. Ada nggak di filenya disembunyikan kah? Nggak dimasukin slide gitu. Sebenarnya sudah seperti kelompok 1, sudah dirinci nih. Sampel 1 itu apa, sampel 2 itu apa. Ada nggak file-file tambahannya atau yang menunjukkan pertimbangan bahwa Ananda memberi scoring itu berdasarkan ini. Dan itu artinya ini. Nah, itu harus diperjelas juga. Satu itu penskoran berdasarkan apa. Kemudian makna tiap skor itu. Skor 1 itu artinya apa, skor 2 itu apa gitu. Nah, jadi kan kelihatan nanti misalkan Ananda menskorkan ini berdasarkan tipe tingkat ambisinya atau tingkat apa ya? Bagaimana menikmati hidup gitu misalkan atau bagaimana tingkat stoiknya, misalkan dia sekarang menerapkan, kan bisa juga nih kalau kayak tadi ya misalkan yang cenderung santai, mudah tersenyum, tidak peduli dengan omongan orang, itu kan stoikisme nih sekarang lagi booming ya. Bisa juga Anda kaitkan ke stoik gitu. Ini nggak tergambar belum, jadi kalau Anda mau revisi silakan direvisi. Kalau misalkan puas dengan ini aja berarti nilainya ya terus terang, karena sudah Ibu beri arahan tapi masih tetap melakukan kesalahan yang sama seperti grafologi. Nah, ini Ibu agak-agak ini maksudnya, wah kelompok 2 kok tetap aja, kelompok 1 udah mengikuti arahan. Nah, di situ agak-agak ini ya. Coba silakan kelompok 2 ditanggapi atau ditanggapi balik maksudnya. Di sini kami mau nanya Ibu terkait untuk skor ini kan eh, saya ini Bu ngambilnya itu misalkan sebelum itu kami udah melakukan eh, pengumpulan data melalui kuesioner eh, dengan melakukan pemberian pertanyaan kepada si ini si sampel pada orangnya. Lalu sini kami menilai bahwa kepribadian ini apakah sama dengan eh, analisis, misalkan analisis tinggi orangnya itu sangat observatif dan juga selektif begitu Bu. Lah, kok menyebarkan kuesioner, kan sampelnya Ibu Kalau berikan berupa foto. kalau misalkan Bu, Misalkan gimana? Maksudnya Chandra menginbox orang-orang ini gitu di Facebooknya, apakah benar karakter Bapak seperti ini Pak gitu ya? enggak Gimana sih? enggak sih Bu. Nah, terus Gimana ya? terus maksudnya tadi memberikan kuesioner, menyebarkan kuesioner itu ke siapa? Ke teman-teman grup kelompoknya atau teman-teman ini sekelas? Nggak perlu kan sebenarnya kuesioner, kita tuh kan sebenarnya gini, grafologi sama fisiognomi ini adalah alternatif untuk instrumen selain kuesioner. Nah, ini kan sebetulnya untuk memudahkan kita dalam menganalisis atau mengidentifikasi karakter orang tanpa harus menyebarkan kuesioner justru fisiognomi dan grafologi ini. Nggak perlu kita bikin instrumen gitu. Maksudnya cuman kalau misalkan fisiognomi berarti kan modalnya wajah orang. Eh, Kalau grafologi modalnya berarti kertas lembar disuruh nulis pengalaman berkesan atau apalah yang disuruh tulis gitu ya ke respondennya. Nah, ini sekarang yang Ibu heran ini penskorannya ini atas dasar apa? Terus nggak ada nomor 1 wajahnya seperti apa, terus nggak ada yang diambil oleh kelompok 2 cuma 3 contoh. Jadi mengambil sampel dalam sampel itu nggak boleh sebenarnya. Kalau cuma untuk penjelasan awal, oke pendahuluan gitu ya, atau ininya apa namanya
sekedar untuk penguat. Nah, tapi di analisis harus tergambar nih. Kalau misalkan di laporan magang harus ada lampirannya. Mana nih yang nomor satu wajahnya. Nah, dari atas dasar apa nih bentuk alisnya tinggi, dibilang tinggi sama kelompok ini. Kan nggak bisa langsung tebak-tebak aja. Oh, nomor satu tinggi, dua melengkung, tiga melengkung. Jadinya penguji nanti, baik itu laporan seminar magang ataupun di skripsi, sempro, itu akan lihat mana sampel satu yang mana fotonya, sampel dua yang mana, nah, gitu. Berlaku untuk yang non fisiognomi dan grafologi juga ya. Misalkan Ananda nanti ada penelitian lain, itu setiap sampel dan data itu dipertanyakan nanti di seminar magang dan juga seminar proposal skripsinya. Nggak bisa langsung langsung nebak-nebak kalau kayak gini di artikel oke lah, tapi ketika di yang laporan magang yang dipresentasikan ini akan lebih diminta rinciannya, nggak bisa langsung langsung menjudge, oh ini skornya sekian, harus ada pertimbangan. Pemberian skor itu juga nggak bisa sembarangan, harus ada referensinya. Memberikan skor satu itu karena apa, referensinya ini gitu. Dari mana gitu ya. Nah, harus harus ada pertimbangan dan apa namanya sumber yang jelas, dan tidak ini, jadi tidak menjudge dari kitanya subjektif tapi lebih ke melihat sampel atau objektif gitu Ananda. Makanya ini kelompok dua fatal sekali kesalahannya malam ini ya. Tapi Ibu tetap apresiasi dari segi penghitungan yang sudah oke dan sudah benar, sudah pas sesuai dengan dibuktikan sama dengan software. Tapi dari segi pertama, interpretasi yang untuk dibaca awam itu nggak tergambar, dan dari segi penskorannya sangat-sangat subjektif gitu. Jadi Ibu karena Anda nggak bisa menjelaskan nih skor dari ini nih apa gitu. Karena sebenarnya kalau misalkan Ananda lihat misalkan bentuk alis, kemudian Ananda skor kepribadian ini bisa Ananda jelaskan. Oh, kami lihatnya Bu dari ini Bu, karakter lain, dari wajahnya, dari matanya gitu. Jadi kami berikan skor. Oh, kalau misalkan dari segi apa namanya wajah dan matanya menunjukkan karakter yang positif, kami beri skor 5 atau apalah pertimbangannya, harus ada penjabarannya, nggak ujuk-ujuk kita ngasih skor. Oh, ini kayaknya nanti jangan-jangan sentimen pribadi lagi, melihat wajahnya kita nggak suka, wajahnya nyebelin satu aja, nah, kan nggak boleh Ananda. Maksudnya harus ada dasar gitu loh maksud Ibu. Jadi ini mungkin pembelajaran ke depannya, apapun yang dilakukan, setiap ada variabel muncul, pasti nanti akan jadi pertanyaan oleh penguji di forum apapun ya. Sampai Ananda nanti misalkan ikut seminar internasional kah gitu ya, international conference, atau misalkan Ananda mau di apa namanya lomba lagi, misalkan mau ikut LKTI kah, atau mau ikut PKM masuk final atau apapun lah yang masuk final terus presentasi, pasti yang muncul-muncul apapun yang Anda buat itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Nggak bisa kita subjektif, hilangkan sentimen pribadi, subjektivitas dan lain sebagainya di dalam ini dalam tulisan kita. Nah, kecuali kalau artikel kan nggak ada yang bertanya nih, palingan orang cuma ngomen, loh dia nih kok tiba-tiba langsung ini muncul, paling gitu doang, membatin kan. Nah, tapi kalau untuk yang dipresentasikan, yang ada pengujinya, harus sejelas-jelasnya, sedetil-detilnya. Ibu cuman melatih itu aja di kapsel ini. Mungkin itu dari Ibu ya. Ada tanggapan balik atau tanggapan dari teman-temannya, boleh silakan. Sebenarnya Bu, kami awalnya itu melihat skornya ini dari ini ya Bu. Misalkan Ibu kan udah bagi foto profilnya itu kayak ada yang wajahnya itu ceria, ada juga yang kayak jutek gitu Bu. Jadi kami kayak cuman ngasih skornya dari situ aja sih Bu, melihat itunya. Nah, benar, berarti subjektif ya. Nah, kalaupun memang itu jadi pertimbangan, tetap dituliskan. Misalkan skor satu untuk jutek, sangat jutek, boleh, jutek itu boleh, kan itu karakter juga ya. Skor satu itu sangat jutek, skor dua itu jutek, kemudian skor tiga itu apa tadi? Moderat atau antara jutek dan ceria, kemudian skor 4 itu ceria, dan skor 5 sangat ceria. Nah, harus didefinisikan di awal agar tidak membingungkan pembaca. Nah, berarti kan pertimbangannya ini jutek dan ceria apa tuh jadinya ya? Em,
apa ya istilah formalnya ya. Jutek dan ceria itu ekspresi berarti. Skor kepribadian berdasarkan ekspresi kegembiraan misalnya gitu. Kan jadi kan Ananda ubah ke bahasa formal yang bisa masuk ke dalam ranah ilmiah dan sekaligus dimengerti oleh pembaca awam. Seperti itu. Ini saran dari Ibu untuk ke depannya. Itu ya buat kelompok 2. Oke, berarti kan udah terjawab nih. Tapi tetap subjektif sebenarnya. Harusnya ada nih referensi untuk memberikan skor ini. Bukan berdasarkan, oh kami lihat jutek bu, oh kami lihat ceria bu, gitu ya. Jadi kan agak-agak menjudgment gitu ya kan. Padahal kita nggak boleh eh, apa menjudge sesuatu itu dari ininya doang. Padahal kan walaupun kita dari wajahnya, kita tetap harus ada teorinya gitu loh. Ada bukunya, ada referensi, ada apa namanya? Bukan dari kita menilai jutek. Jangan-jangan dia jutek itu pas lagi belum gajian. Setelah dia gajian, jadi berubah ceria kan jadi nggak ini ya. Maksudnya jadi nggak jadi bias jadinya kan. Maksudnya atau dia jutek itu karena lagi ada masalah. Nah, ketika dia nggak ada masalah ya dia enjoy gitu misal ya. Makanya, tapi nggak apa-apa lah. Ini pembelajaran. Ibu tetap apresiasi Ananda karena eh, sudah ada idenya untuk menyelesaikan pakai Kruskal-Wallis. Ini pernah ibu sarankan ke Hilmalia, nggak tahu Hilmalia pakai atau enggak gitu ya. Coba cek aja laporan magangnya atau publikasi artikelnya karena kan wajib ke Sinta ya laporan magang. Dia pakai Kruskal-Wallis. Tapi jadi atau enggak? Nah, itu ibu sarankan nih. Nah, ini sudah dilakukan oleh kelompok 2, ibu apresiasi dalam hal penggunaan uji ya. Mungkin itu dari ibu. Ada tambahan dari teman-temannya? Sam, sudah ada yang mau presentasi besok? Itu kan tugas individunya kalau nggak salah nggak ada yang benar ya Ananda ya jawabannya. Nah, itu kan sebenarnya bisa membantu ya Ananda misalkan presentasi Sam dan tugas kelompok yang kemarin ada banyak catatan dari ibu, kan ibu menilainya dari video rekaman ada ya, nanti bisa ibu cek lagi gitu. Itu kalau Ananda presentasi SEM ya otomatis kayak ibu bilang tadi ada penambahan di ibu gitu. Tapi kalau nggak ada boleh Aryo kalau memang mau Aryo lagi, SEM Aryo. Oh iya, boleh sih, Bu. Oke, berarti Aryo fix nih. Kalau emang presentasi SEM besok, Aryo nilai tugas individu 100, tugas kelompok 100, dan ujian 100. Oke, berarti Aryo ya besok ya. Iya, boleh sih, Bu. Oke, eh, ada tanggapan dari yang lain sebelum kita tutup karena udah malam. Ibu mohon maaf ini sampai malam banget nih. Besok itu ibu langsung ke Zoom yang unlimit dan ibu batasilah Ananda eh, presentasi dan tanya jawabnya karena ada banyak kelompok besok ya. Berarti 15 menit presentasi plus tanya jawab. Pas nggak itu waktunya? Berarti ada 3 kelompok lagi tambah Sam Aryo ya. Aryo 15 menit. 3 kelompok lagi. Jadi kita ada berapa? 1 jam ya. Mulai pukul 21.00. Oke, mungkin dari Ibu itu ya Nanda semua. Ibu mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan dari penyampaian Ibu itu terus terang untuk kebaikan Ananda juga ke depannya. Bahkan bahwa Ananda ini ke depannya itu akan bahkan lebih berat dari ini forumnya. Ada 2 penguji yang akan Ananda hadapi di setiap forum forum presentasi yang Ananda lakukan secara individu. Jadi biasakanlah merinci semuanya, detail semuanya sedetil mungkin yang dilakukan, baik itu sampel ataupun Ananda nanti ada juga yang orang yang apa konsentrasi matematika terapan tapi ngambil kapsul stat ya itu juga termasuk ya harus rinci, harus kuat nih. Kenapa memilih itu gitu ya misalkan uh, algoritma A gitu. Kenapa pilih itu? Harus kuat dasarnya. Terus misalkan pakai uji Kruskal-Wallis tadi. Kenapa pilih itu? Harus kuat juga dasarnya. Ada penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa lebih baik bla 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 gitu ya. Termasuk tadi pertanyaan temannya akurasi. Nah, itu juga dipertimbangkan. Jika dapat referensi, pilihlah yang menurut referensi itu ini lebih akurat daripada yang lain kayak gitu. Apa ujian dipilih. Kemudian untuk pemilihan judul, misalkan berminat di statistika non parametrik, semua judul yang diajukan itu ya stat non par.
Karena nanti yang diverifikasi oleh Bu Gusmi yang levelnya paling tinggi. Kalau Ananda kan 3 judul diminta nih, Ananda taruh di situ judul pertama start non-par, judul kedua rancop, judul ketiga multivariat atau stokastik, yang dipilih multivariat atau stokastik. Jadi kalau Anda berminat rancop misalkan, ya udah rancop aja tiga-tiganya gitu. Atau start non-par aja tiga-tiganya. Nah, itu jadinya akan maju start non-par. Tapi kalau misalkan beda level yang Anda ajukan, ya udah yang tertinggi yang dipilih oleh Bu Kusmi sebagai verifikator judul ya. Nah, itu yang Ibu dapat info dari kelasnya, karena ada yang pilih judul stokastik padahal dia nggak ngambil, yang diverifikasi Bu Usmi judul itu. Akhirnya di seminar agak kewalahan dia menjawab pertanyaan penguji, itu resikonya. Terus dia bilang gini, Bu sebenarnya ada Bu judul rancop, lebih lebih ke rancop sebenarnya Bu, karena ngambil gitu rancop, tapi itu judul kedua nggak dipilih, nggak diverifikasi Bu. Nah seperti itu Ibu bilang eh, harusnya pilih aja rancop tiga-tiganya. Kalau memang arahannya kita cenderungnya ke rancop, ya udah rancop. Kalau cenderungnya ke start non-par tiga-tiganya. Kalau kita cenderung ke multivariat, multivariat. Kalau ke regresi atau ekonometrik yang eh, apa namanya, kayak misalkan regresi logistik atau regresi Poisson, nah itu pilihlah tiga-tiganya itu gitu. Kalau proses stokastik ya stokastik semuanya gitu. Jadi Ananda nggak ini, apalagi nekat gitu ya, nggak diambil malah dijadikan judul, nanti kewalahan sendiri. Nah itu Ibu cuma ngasih ngasih saran karena itu yang Ibu hadapi di bimbingan Ibu yang sekarang nih. Dia ngeluh, Bu maaf Bu, bukan bermaksud untuk eh, nggak ngambil tapi ngambil judul ini, tapi terpaksa Bu karena eh, ada 3 judul yang harus diajukan kayak gitu. Maaf Bu, jadinya kayak nekat. Nah gitu ya, itu saran dari Ibu aja buat Ananda semua. Mumpung Ananda masih belum ke tahap itu. Nah waktu dulu kan Ibu belum bisa menyarankan itu karena Ibu baru tahu juga, oh ternyata yang diverifikasi malah yang pantesan judul yang muncul itu aja. Ibu heran juga, kok Rancap nggak pernah muncul, Manova nggak ada gitu ya. Ternyata ya seperti itu pertimbangannya gitu. Ibu baru tahu juga, makanya Ibu kasih saran ke Ananda, silahkan pilih yang paling Ananda memang kuasai dan itu tiga-tiganya seputar itu. Nah, kalau seandainya masih nggak diverifikasi, bolehlah nanti sampaikan ke Ibu, Ibu sampaikan ke forum rapat dosen. Nggak boleh lah gitu. Maksudnya, kok harus memaksakan yang muncul itu judulnya ekonometrik, stokastik, multivariat aja gitu ya. Padahal yang dipelajari oleh mahasiswa banyak. Kami dosen pembimbing juga jenuh, kok itu terus yang muncul judulnya. Markov terus gitu ya. Maksudnya, ya ini mungkin bisa ke depannya kalau Ibu sampaikan di forum rapat dosen bisa dibahas lagi gitu. Berhubung verifikatornya cuma satu, yaitu Ibu Kaprodi gitu ya. Itu dari Ibu, saran buat Anda semua, silahkan kuasai satu mata kuliah yang benar-benar Anda sukai, minati, terus habis itu benar passion Anda di situ, dan paham ngelotok gitu. Nah, itu yang diajukan judul tiga-tiganya. Kalau ditolak, nah coba sampaikan ke Ibu, akan Ibu bawa ke forum rapat dosen untuk dievaluasi lagi kenapa nih mahasiswa diwajibkan yang dia sendiri nggak paham gitu, yang dia paham nggak boleh. Nah itu yang akan Ibu eh, apa Ibu coba perjuangkan buat Ananda semua nanti, dan kami pun pembimbing juga terbantu karena jadi banyak variasi judul yang muncul gitu. Kalau kayak sekarang judulnya kebanyakan time series, stokastik, multivariat, sama algoritma-algoritma dari graf gitu yang muncul itu kan sekarang gitu di prodi kita. Jadi paling muncul satu-satu kayak Ramayani, apa itu ya, statistik ini pengendalian mutu ya, SQC, statistical quality control. Nah itu jarang-jarang muncul gitu. Jadi kalau misalkan Ananda lebih kreatif pemilihan judul dan juga fokus ke passionnya, fokus ke minatnya, mungkin akan lebih bervariasi nanti judul yang muncul di prodi kita. Itu harapan Ibu ya. Karena ya itu untuk kebaikan bersama juga gitu. Baik mahasiswa ataupun dosen pembimbingnya dan juga pembaca gitu. Karena orang membaca itu terus juga, kok ini lagi skripsinya, pengujinya juga ini lagi, sampai penguji itu udah tahu, udah apa
sesama penguji tuh hafal, ibu ini pasti nanya ini, si ini nanti masih nanyanya ini. Karena itu terus ya yang muncul ya. Nah, itu kelemahan kalau terbatas gitu dari mata kuliah yang muncul di judul gitu, di judul skripsi. Mari kita sama-sama eh, perbaiki dari segi judul skripsi pengajuannya nanti ya. Ibu harap Ananda semua bisa eh, lebih kreatif pemilihannya sehingga diverifikasi sesuai dengan bidang yang benar-benar Ananda kuasai. Mungkin itu dari Ibu. Sekali lagi Bu, mohon maaf nih, malam ini jika banyak hal yang menyinggung atau eh, apa namanya kritikan dari Ibu lah ya buat Ananda, itu semoga bisa untuk apa namanya berkontribusi untuk perbaikan dari eh, tulisan Ananda di masa yang akan datang. Oke, terima kasih sekali lagi atas semangat Ananda malam ini. Kita beri aplaus untuk kelompok 1 dan 2 dan juga Aryo yang sudah bersedia tadi berbagi terkait neural network. Dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Ibu print screen dulu yang terakhir ya untuk presensinya. Oke, terima kasih juga kepada Nina yang sudah bantu jadi co-host. Sekali lagi selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu, terima kasih Bu. Selamat malam Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama Anda semua.